Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, salah satu karangan beliau yang dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan barokah dari pembacaan kitab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Amma ba'du, fa'lam ayyuhal harisu ala iqtibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar rawbati fih wa fartat ta'attushi ilayh, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma ala al-aqran wa isti'malata wujuhin nasi ilayka wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Fa'lam, ketahuilah, ayyuhal haris, wahai orang yang bersungguh-sungguh, yang loba, yang tamak, alaktibasil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Al-mudhiru min nafsihi, orang yang tampak dari dirinya, sidqar raubah, kepada kesungguhan, keinginan, fihi, dalam iktibasul ilm, dalam mencari ilmi, wa fartat ta'attushi, dan sangat ingin dan sangat haus, ilaihi, akan ilmu, annaka, sesungguhnya engkau, bahwa sungguhnya engkau, in kunta, jika ada siapa engkau, taksidu, bermaksud, bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu itu, al munafasata, untuk bermunafasah. Munafasah artinya menyaingi, wal mubahata, dan mubahah artinya berbangga-bangga diri, wat taqaddum ala al-aqran, dan mengungguli atas para pelajar yang lain, wasti'malata wujuhin nasi ilaika, dan memalingkan wajah-wajah manusia kepadamu, mencari perhatian manusia, wa jam'a hutamid dunya, dan mengumpulkan hutamid dunya, kesenangan dunia, fa anta sa'in fi hadmi dinika, fa anta, maka adapun kamu, sa'in, ialah sedang berusaha, fi hadmi, dalam merobohkan, dinikah, agamamu, wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu untuk duniamu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali pada muqaddimah kitabnya, pada awal-awal khutbatul kitab ini, adalah menjelaskan bagi kita, pentingnya bagi kita untuk mempunyai niat yang betul dalam mencari ilmu. Jangan sampai kita mencari ilmu, kita sudah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mencari ilmu, sudah ada semangat dalam diri kita untuk mencari ilmu, tetapi kita mempunyai niat yang salah. Apa semisal niat yang salah? Beliau menulis al-munafasah, hanya ingin mencari persaingan, ingin dilihat, ingin berbangga-bangga, ingin mengungguli daripada pelajar yang lain. Nah, ini salah satu niat-niat yang salah dalam mencari ilmu. Atau hanya agar memalingkan manusia kepadanya, mencari perhatian manusia agar dilihat bahwasanya dia adalah orang alim, atau dia
belajar mencari ilmu hanya untuk mengumpulkan kesenangan-kesenangan dunia. Apabila sampai berniat seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka engkau sedang berusaha untuk merobohkan agamamu. Jadi fatal kalau sampai orang yang sudah semangat dalam mencari ilmu itu kemudian dia mempunyai niat-niat yang salah. Disebutkan di sini sedang merobohkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan mencelakakan dirimu. Tentunya orang yang mencari ilmu tetapi dengan tujuan-tujuan seperti ini tidak akan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dari sisi Allah dan nantinya akan mendapatkan azab di akhirat. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Jadi kalau niatnya seperti tadi hanya untuk mencari saingan, berbangga-bangga, mengungguli atas para pelajar yang lain, mengungguli atas orang lain, atau hanya untuk mencari kesenangan dunia, mencari popularitas, maka itu adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, dan itu disebutkan adalah sedang mencelakakan dirimu, sedang menghancurkan dirimu, menghancurkan agamamu. Jadi itu adalah niat yang salah. Kemudian wasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik wa syarikun laka fi khusranik wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin wa man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha. Fasafqatuka khasirah, maka usahamu untuk melariskan daganganmu itu adalah sebuah kerugian. Wa tijaratuka ba'irah, dan perdaganganmu juga dalam kerugian. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, dan gurumu adalah penolong kepadamu dalam maksiatmu. Wa syarikun, dan syarikat, dan syarik, ya. Syarik ini orang yang terlibat. Syarikun laka, orang yang terlibat fi khusranika, dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i sayfin, dan muallim yang seperti itu, kaba'i sayfin, seperti orang yang menjual pedang, min qati tariq, kepada seorang qati'ut tariq, atau seorang pembegal. Wa man 'ana 'ala ma'siyatin, barang siapa yang menolong atas sebuah kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan satu kalimat, dengan setengah kalimat, kana syarikan fiha, maka dia berpartisipasi, ikut punya andil fiha, dalam maksiat itu. Jadi kalau kita niat mencari ilmu itu diniatkan tidak karena akhirat, dikarenakan hanya dunia, dikarenakan untuk mencari popularitas, mencari harta, mencari ketenaran, agar orang-orang bisa mengungguli dari para orang-orang yang lain, maka disebutkan di sini, maka perdagangan yang seperti itu adalah perdagangan yang merugi. Dan guru yang mengajarkan murid yang mempunyai niat seperti itu adalah orang yang juga punya andil dalam kerugian tersebut. Diibaratkan orang tersebut seperti guru yang mengajar murid tetapi tidak mempunyai niat yang ikhlas untuk akhirat dalam mencari ilmu, itu seperti orang yang menjual pedang kepada pembegal. Disebutkan, wa man 'ana 'ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha, barang siapa yang menolong atas sebuah kemaksiatan walaupun hanya dengan sepenggal kalimat, setengah kalimat, maka dia sudah
dianggap bersyarikat dalam kemaksiatan tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah niat dalam mencari ilmu itu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Wa in kanat niyatuka, apabila ada niatmu itu, qasduka dan tujuanmu, fima bainaka wa bainallah, di antara kamu dan di antara Allah Ta'ala, min ta'allumil ilmi, dari belajar itu, al-hidayah adalah untuk mencari hidayah, duna mujarradir riwayah, bukan hanya untuk menukil, meriwayatkan, hanya menukil ilmu dari ulama, fa abshir, maka bergembiralah. Fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat, tabsutu adalah membentangkan, laka bagimu, ajnihataha, akan sayap-sayapnya, idza masyaita, apabila engkau sedang berjalan, wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut, tastaghfiru laka, meminta ampun kepadamu, idza sa'aita, apabila engkau sedang mencari ilmu itu. Jadi apabila niat dan tujuan kita dalam mencari ilmu itu adalah untuk mendapatkan hidayah, bukan hanya ilmu itu digunakan untuk diriwayatkan, dinukil saja daripada ulama, tapi benar-benar agar kita mendapatkan hidayah, pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergembiralah, kata Imam Ghazali. Karena kalau orang sudah berniat mencari ilmu untuk mendapatkan hidayah, maka malaikat itu akan membentangkan sayapnya bagi orang tersebut apabila dia sedang berjalan, dan ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampunan bagi orang tersebut. Nah, ini pentingnya kita untuk awal dalam mencari ilmu itu menata niat. Jangan sampai mencari ilmu karena untuk mencari pekerjaan tertentu, mencari ilmu hanya untuk mendapatkan ijazah, selembar ijazah, hanya untuk dibilang alim. Nah, itu kerugian yang akan kita peroleh. Tapi tujuan kita mencari ilmu adalah agar kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nantinya bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembacaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.